warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa Doa selesai. Alhamdulillah, selesai berdoa. Baiklah adik-anak, apa ada yang tidak hadir? hadir semua, Bu. Ya, bagus, alhamdulillah hadir semua. Baiklah, anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu meyakini bahwa memperhatikan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam pada masa modern, membiasakan sikap rukun dalam kebaikan sebagai implementasi dari nilai-nilai sejarah peradaban Islam. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih, Bu. Yaitu tentang Perkembangan Islam pada masa kejayaan. Pertama, peradaban Islam pada masa dinasti Umayyad. Nah, iya, bagus, alhamdulillah. Berarti kamu sudah bisa memahami materi kita pada minggu lalu. Nah, kalau kamu sudah memahami materi minggu lalu, berarti kita bisa lanjut pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami pada materi kita hari ini, coba kalian perhatikan gambar-gambar di depan. Ya, itu ada gambar masjid, ada gambar kemajuan ilmu teknologi, dan juga ada gambar tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Kalian melihat gambar tadi. Nah, untuk lebih kita memahami dan lebih jelas lagi terhadap pembahasan kita hari ini, coba kalian perhatikan video di depan ini. Dalam kosakata Islam, terminologi pembaruan menggunakan kata tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, semoga pengetahuan kita lebih bertambah lagi mengenai pembaharuan Islam pada zaman modern. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Yang pertama adalah munculnya pembaharuan Islam. Apa yang terjadi pada pembaharuan Islam? Yaitu terjadi pada Abad klasik 1250 Masehi. Nah, munculnya pembaharuan Islam itu terjadi pada 3 periode. Periode yang pertama adalah Periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi. periode yang kedua. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Dan periode yang ketiga adalah Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Nah, tadi kita sudah tahu kan bahwa perkembangan Islam pada zaman modern ini terjadi pada 3 periode. Nah, yang pertama itu adalah periode abad klasik. Kenapa dikatakan pada periode abad klasik? Pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Rasulullah. Terus umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berjihad dan mengembangkan sains ulama berdiri sendiri. Periode yang kedua yaitu periode abad pertengahan. Kenapa dikatakan abad pertengahan? Karena ini juga dinamakan dengan fase kemunduran. Kenapa terjadi fase kemunduran? Yaitu yang pertama adalah ulama kurang berani melakukan ijtihad. Yang kedua, para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana dianjurkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Yang ketiga, ulama pada periode ini menerima saja apa karya
karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman klasik. Dan ulama hanya sibuk pada ilmu agama, sedangkan ilmu-ilmu lainnya itu diabaikan. Nah, itulah akhirnya terjadinya periode pertengahan tersebut atau periode kemunduran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Mengerti. Kenapa loyo? Nggak tahu. Nggak semangat? Semangat. Semangat apa tidak? Semangat. Untuk lebih semangat belajar lagi, ayo kita yel-yel dulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak semangat lagi untuk belajar? Semangat. Semangat, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan materi kita anak-anak. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam itu ada nanti dari berbagai negara. Yang pertama ada dari India. Ya, siapa yang bisa menyebutkan yang dari India? Saya, Bu. Silakan. Syah Waliullah. Yang kedua, Syed Ahmad Khan. Dan yang ketiga, Muhammad Iqbal. Ya, bagus jawaban dari temannya tadi, yaitu ada pembaharuan dari India. Yang kedua adalah tokoh pembaharuan dari Mesir. Mesir. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi, Rafi Al-Tahtawi, dan Jamaluddin Al-Afghani. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Nah, yang berikutnya adalah tokoh pembaharuan Islam dari Turki. Dari Turki itu ada namanya Sultan Mahmud II, Nami Kemal. Nah, ada dua orang yang tokoh pembaharuan Islam dari negara Turki. Nah, tadi sudah disebutkan ada 3 negara yang ikut andil besar dalam pembaharuan Islam. Di Indonesia juga ada banyak tokoh-tokoh yang sepaham dengan pembaharuan Islam yang dibawa oleh beberapa tokoh dunia tadi. Nah, yang dari Indonesia yang pertama ada Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Beliau berasal dari Padang dan hijrah ke Singapura. Beliau ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, di Asia bagian Tenggara. Yang kedua ada Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdullah Malik Karim yang sangat terkenal dengan nama yaitu Hamka. Kedua tokoh ini adalah beliau berasal dari Padang, Sumatera Barat. Nah, keduanya menjadi pelopor pembaharuan Islam di Padang, Sumatera Barat. Yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah yang terdiri pada tanggal 18 November tahun 1912 yang bertepatan di kota Yogyakarta. Nah, yang keempat adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga pendiri dari Nahdlatul Ulama yang berdiri di kota Jombang, Jawa Timur. Itu adalah para tokoh-tokoh nasional yang dari Indonesia. Selain tokoh-tokoh yang dari Indonesia tadi, ada juga tokoh perempuan yang ikut andil dalam perkembangan Islam, yaitu ada namanya Raden Ajeng Kartini. Itu adalah merupakan pahlawan bagi kaum wanita karena beliaulah yang mengangkat harkat dan derajat wanita. Karena gara-gara beliaulah wanita ini boleh mendapatkan pendidikan, boleh untuk bekerja, tidak zaman seperti dulu. Kalau perempuan itu hanya disuruh untuk di rumah saja. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Paham. Sudah paham? Paham. Ada yang mau bertanya apa tidak? Saya, Bu. Ya. Siapa tokoh pembaharuan Islam dari India? Ayo, siapa tokoh pembaharuan Islam dari India? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Tokoh pembaharuan Islam dari India adalah Syekh Waliullah, Syed Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Nah, ya, bagus sekali jawaban dari temannya tadi tentang materi kita hari ini. Untuk lebih memahami lagi, sekarang ibunya bertanya. Tolong kamu sebutkan pemikiran Syed Ahmad Khan tentang pembaharuan Islam. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat
Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk Barat. Yang kedua, Islam adalah agama yang memiliki paham untuk alam buatan Tuhan, antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. Ya, bagus sekali jawabannya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, anak-anak, untuk lebih memahaminya lagi, baiklah sekarang kita akan mengerjakan tugas yang akan Ibu kasihkan ke kalian. Kita akan mengerjakan tugas berkelompok. Silahkan kalian duduk berkelompok, yang sudah Ibu bilang tadi, kalian bagi ke dalam 3 kelompok. Silahkan. Nah, anak-anak, ini adalah sudah Ibu kasih lembar kerja untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan menurut petunjuk yang sudah ada di lembar kerja tersebut. Sudah dapat semua? Sudah. Ya. Kalian harus perhatikan gambar yang sudah Ibu bagi, yang ada di lembar kerja tersebut. Perhatikan gambar-gambar apa saja yang berkaitan dengan materi kita pelajaran hari ini. Silakan kamu pilih dan kamu diskusikan dengan teman kelompokmu. Nanti setelah itu kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Waktu berdiskusi Ibu kasih 15 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah semua? Sudah. Baiklah, siapa yang mempresentasikan diskusinya duluan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi kami bahwa gambar tersebut berkaitan dengan tokoh-tokoh pembaruan dunia Islam masa modern. 1. Muhammad bin Abdul Wahab. 2. Syekh Waliullah. 3. Muhammad Ali Pasha. 4. Al-Tahtawi. 5. Jamaluddin Al-Afghani. 6. Muhammad Abdullah. 7. Rashid Rida. 8. Syed Ahmad Khan. 9. Sultan Mahmud. 10. Muhammad Iqbal. Iya, bagus. Hasil dari kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Iya, Sudah, berarti alhamdulillah sudah paham. Baiklah anak-anak, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Maka kita akan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah perkembangan Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 dan berlangsung sampai sekarang yang ditandai dengan gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. 2 tokoh-tokoh yang memelopori gerakan pembaruan Islam antara lain Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Waliullah, Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, Syed Ahmad Khan, dan Sultan Mahmud. Yang ketiga, saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan luar biasa dalam lapangan kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sementara kondisi dunia Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa. Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, semoga apa yang kita harapkan dan yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita semua. Nah, dengan disampaikan kesimpulan pelajaran tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian yang dapat disampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.